Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang teman-teman mereka lovers. Nah, kita kebetulan lagi pegang mobil Toyota Sienta ya tipe Q. Nah, ini kalau nggak salah tahun 2017 ya. 2017 kilometernya sudah di angka 100 ribuan ya. 100 ribu lebih sedikit ya. Nah, mobil ini datang ke bengkel tentu ada keluhan ya. Setiap customer yang datang ke bengkel pasti dia punya keluhan ya kan. Nah, keluhannya adalah yang pertama ya, itu minta dicek steering racknya atau rack steernya. Kenapa? Karena katanya bunyi-bunyi gitu kan. Nah, kita kalau mau ngetes rack steer itu gampang aja ya. Ya, kita mau tahu rack steernya rusak atau longnya rusak gitu ya, atau kakinya itu gampang aja ya kan. Yang pertama, hidupkan mesin. Ini yang buat EPS ya guys, ini yang udah buat EPS ya. Beda dengan yang minyak ya. Jadi Sienta ini sudah menggunakan teknologi electric power steering ya. Jadi cara ngetesnya itu gampang. Yang pertama, kalau mobil ini matic, kita harus di posisi parking dulu ya. Kemudian setelah itu baru kemudian tekan pedal rem, baru kemudian kita ini kan ada tombol engine start stop ya. Nah, ini kita bisa pencet engine start stopnya. Nanti setelah kita hidupkan mesinnya, baru kemudian kita goyang-goyang. Nah, ini mesin udah hidup. Sekarang kita bisa goyang ke gini. Nah, ini digoyang-goyang gini aja. Ini cara yang paling mudah ya untuk mengetahui EPS itu rusak atau tidak ya, si rack steering yang di bawah ya. Nah, ini kebetulan kalau di gini-gini memang dia belum terlalu parah, cuma ada bunyi duk 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 duk. Nah, itu berarti ciri-cirinya si rack steernya itu sudah mengalami kerusakan, tapi kerusakannya belum parah guys gitu ya. Nah, sekarang kita coba ngecek sambil jalan ya. Oh iya, yang kedua, info dari ownernya itu ada suara di belakang gitu katanya, ada suara di belakang di sebelah kanan. Nah, untuk mengetahuinya maka kita perlu melakukan pengetesan gitu ya. Jadi di bengkel mereka motor ini, kita sebelum bongkar-bongkar, belum ngapa-ngapain, pasti kita tes dulu ya kan. Yang pertama ya, sebelum kita lakukan pengecekan nih ya kan, kita tanya dulu sama customernya keluhannya apa, kemudian pernah ada penggantian part apa sebelumnya ya kan, terus bunyinya itu sejak kapan, terus kalau ditanya lagi melalui jalannya bagaimana ya kan. Jadi kita tanyanya detail ke customer. Kenapa? Supaya sama halnya seperti dokter lah ya kan. Kalau dokter tanya ke pasiennya kan pasti tanya juga detail gitu kan. Nah, kita juga sama, tujuannya apa? Supaya kita tahu dan tidak salah diagnosa seperti itu ya. Karena apa? Karena kan semua ini adalah biaya gitu ya. Kita juga nggak mau customer mungkin biaya besar tapi problemnya nggak selesai gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi SOP pertama di kita, customer datang kita tanya, interview kita customer datang kita sambut, kita tanya. Kemudian yang kedua, kita sama-sama hidupkan mesinnya. Kita pastikan di sini di layar monitor ini atau di dashboard ini dia nggak ada fault code ya, nggak ada check engine hidup, nggak ada ABS hidup gitu ya. Artinya sama customer kita terbuka gitu ya, nggak saling menyalahkan ya. Kemudian di starternya gampang, nggak susah gitu ya. Nah, kita cek juga power windownya. Oh, ini jalan fungsi normal. Oh, AC-nya ini ternyata normal dan dingin, gak ada kendala gitu ya. Kemudian kita cek lasornya juga bagus, lampu sen juga oke, kanan kirinya hazard juga jalan, lampu depan juga oke, jalan semua. Nah, ini kita cek satu persatu nih guys ya. Kemudian audionya juga kita cek juga gitu kan. Jangan sampai nanti kita kesalahan ya gitu. Bengkel juga nggak mau kesalahan, jadi kita cek semuanya ya kan. Oke, kalau semuanya udah oke, aman, baru kita pasang seat belt, kita tes jalan gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita mau tes jalan dulu ya. Oke, kita injek rem, kemudian kita masuk ke posisi parking, kita mundur ya. Nah, kita mundur, jangan lupa pakai hazard biar orang aware sama kita. Nah, kita mundur dulu ya dari bengkel Merdeka Motor nih. Kita cek ya guys ya, jalan beraspal seperti ini sih nggak ada kendala nih guys. Memang mobil semua kalau kakinya separah-parahnya kayak kaki, meskipun di jalan yang beraspal seperti ini, dia jarang bunyi-bunyi gitu. Nah, bunyi-bunyi itu dari mana? Bunyi-bunyi itu
kalau kita melalui jalan seperti ini nih. Ya, boleh kamera sini. Nah, ini kita lindas aja jalannya nih. Ya kan? Tuh. Nah, bunyi dia tuh, gluduk gitu. Ya kan, bunyi di bagian depan ada bunyinya, dan di bagian belakang tadi ada bunyi guys tuh. Ya kan? Nah, jadi kita benar-benar ngetes itu di jalan yang rusak. Gitu loh. Kalau jalan rusak kan baru ketahuan tuh. Ya enggak? Terus setelah kita melalui jalan yang rusak seperti ini, gitu kan, baru tahu tuh hasilnya. Ya kita izin dulu sama customer-nya, boleh nggak kita injek jalan yang jelek? Kata customer-nya oke, boleh, injek aja. Ya kan untuk mengetahui kerusakannya katanya. Ya udah kita tes. Nah, jadi kita tes di jalan yang jelek sudah, yang bagus sudah, yang jelek sudah. Nah sekarang kita tes di polisi tidur. Ya kan? Nah di polisi tidur juga ada bantingan suara duk gitu ya. Nah kalau di sistem suspensinya sih kelihatannya masih lumayan sih ya. Nah tapi kalau kita tahunya nanti setelah dibongkar baru ketahuan gitu. Ya jadi di jalan yang beraspal tapi konturnya tuh nggak rata ya, seperti kayak gerjel gitu ya, nggak rata, dia pasti bunyi gluduk ya. Dan pas bantingan ribonnya itu ada bunyi tuh, ngek gitu. Nah ini tuh ya, bunyinya kedengeran banget nih, duduknya kedengeran banget nih mobil ini. Ya sekarang kita coba dites di jalan di konblok. Tuh di jalan konblok lebih bunyi lagi. Di belakang ada suara duk, di depan juga ada suara ya. Jadi suaranya nih ada dua gitu ya. Nah ini yang kita mau cek. Nah sekarang kita putar balik ya kan, untuk ngecek dia punya kaki apa sih, as rodanya kita cek gitu kan. Nah, ini kita belok patah seperti ini. As rodanya ternyata masih cukup baik ya, artinya nggak ada bunyi ya pas belok patah ke kanan, masih aman. Nah, coba kita sekarang injek bodoh sebelah nih, enggak dia. Ada bunyi ya. Kita patah kanan lagi. Oke, aman, as roda aman, nggak ada bunyi. Sekarang kita belok kiri. Kita cek pun nggak ada, bagus. Oke, nggak ada masalah dengan as rodanya ya, antara dalam dan luar masih dalam kondisi baik. Nah sekarang kita return to base ya, kembali ke bengkel lagi ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita lanjut, biar kita nggak gagal fokus, kita ngopi dulu yuk. Seruput mantap ya. Nah kita udah konsen, yuk mari kita lanjut ngecek kakinya ya. Nah tadi udah kita test drive ya, udah kita test drive, muter-muter selama beberapa menit ya kan, kita tahu apa yang rusak. Nah kita pastiin, kita bongkar kaki-kakinya ya kan, kita cek. Salah satunya temuan kita adalah nih dia tersangkanya nih, ini bushing lower armnya pecah ternyata guys nih, tuh ya, pecah bushing lower armnya nih dia nih tuh ya. Jadi kalau misalkan kita buka seperti ini tuh ya, tuh pecah ya guys ya. Nah oke, satu. Yang kedua, kalau ini posisi tie rod terpasang gitu ya, nah seperti ini. Nah kita bisa cek rekstir itu gampang guys, lihat gini aja nih, tuh dek tuh ya, dia ada bunyi dek, berarti itu rekstirnya problem, ada bunyi gitu ya. Nah yang kedua, kalau kita mau ngecek long tie rod atau tie rod, puter aja ininya tuh ya. Nah ini goyang nih, udah masalah ya, ini ada masalah di kaki-kakinya ya, di long tie rodnya. Kemudian berikutnya ini link stabilnya pun udah oblak gitu ya. Jadi kalau ini dia posisi terpasang di sini gitu ya, kita putar-putar si atasnya ini tuh. Kalau dia terbaut, ini dia bakalan gerak-gerak nih gitu. Nah ini berarti tandanya udah rusak ya, masih bisa record. Kemudian ini ada ball joint tuh. Nah, ini ballnya juga udah oblak
ya udah bunyi tuh. Nah ini kita harus perbaikin ya. Nah itu. Kemudian berikutnya ada di sini nih, di bagian support shock ya. Nah kebetulan ini posisinya lagi didongkrak, jadi kalau didongkrak dia posisinya turun. Nih dia, kalau dia nggak didongkrak ya, kalau dia nggak didongkrak posisi ban napak di lantai, maka posisi ini dia ada di atas ini. Tandanya apa? Tandanya support shocknya bermasalah. Itu ya guys ya, support bermasalah. Jadi harus diganti gitu ya. Dan kedua, shock breakernya pun udah mulai lemah, dan kita rekomendasikan untuk diganti ya. Nah kalau kalian mau tahu lagi berapa sih biaya perbaikan di bengkel motor untuk rekondisi lo ya. Jadi rekondisi itu artinya sesuatu yang lama yang rusak tapi diperbaiki sehingga bagus lagi guys ya. Jadi bukan ganti spare baru ya teman-teman. Jadi harus sadar juga ya. Nah kita rekondisi ball joint 2, tie rod 2, long tie rod 2, ring stabil 2 ya kan. Berikut dengan bongkar pasang dan garansi 100 tahun cukup 1 juta rupiah saja ya. Itu. Kemudian untuk rekstir, berapa sih untuk rekstirnya? Ya untuk mobil Sienta seperti ini kita rekstir itu hanya 1.500.000 rupiah saja ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil Sienta, rekstirnya rusak, kakinya rusak, silakan bawa ke kita bisa perbaikin ya. Cukup dengan 2,5 juta rupiah saja. Kalau yang lain-lain gimana spare partnya? Yang spare partnya tinggal nanti kita lihat apa yang rusak, misalnya karet stabil, boot long tie rod, ya kan, bushing lower arm, kemudian shock breaker dan sebagainya. Nah itu belakangan, ya kan. Nanti kita cek dulu, kita udah tahu rusaknya, kita kasih unit rusaknya, ya kan, baru kita kasih tahu harganya, kan. Jadi kita nggak bisa nentuin kalau misalkan, ini berapa ya? Wah nggak bisa. Jadi harus diperiksa dulu apanya rusak, baru direkomendasiin biar sama-sama fair, sama-sama adil, ya kan. Jadi customer mungkin merasa nggak dibohongin, kita juga tidak salah ngasih rekomendasi guys. Tapi bagian belakang kita akan cek nanti yang bunyi itu disebabkan oleh apa? Apakah dari shock breaker? Apakah dari bushing armnya? Gitu ya. Nah ini teman-teman mekanik kita lagi bantu cek. Nanti kalau misalkan customer udah setuju, baru kita bongkar, ya kan? Nanti setelah beres, ya kan? Baru kemudian kita tes lagi, ya. Jadi ini video kedua. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Bengkel Mereka Motor ya guys. Kalau ada salah manusia, guys ya. Lanjut lagi nanti di video ketiga kan. Kolong umpatna masang-masang nggak tadi kolong nah yuk ya lip itu yang tinggal mana